sufuf min tamamis shalah. Bapak Ibu sekalian, jika dalam sholat Idul Fitri ini ada salah dalam takbir, makmum tidak perlu ribut karena itu adalah sunnah hay'ah dalam Islam. Sunnah hay'ah itu seperti membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Fatihah. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Salat berjamaah. Allahu Akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الناس الحمد لله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي أيها الناس إن لكم معالم كما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فانتهوا إلى معالمكم فإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم فإن العبد بين مخافتين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به وآجل قد بقي لا يدري ما الله قاد فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الممات فونفس محمد بيدي ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة salat Idul Fitri a'azzakumullah sebuah kesyukuran bagi kita semua. Allah telah sempurnakan al-qiyam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang kedua, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga adalah man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang mendirikan puasa, yang melakukan qiyamul lail yaitu salatut tarawih, juga yang melakukan qiyamul lail di ashrul awakhir, di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, kemudian dia menyempurnakan dengan i'tikafnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita sempurnakan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menyampaikan, "Man shama Ramadhana wa tabi'ahu sittan min Syawal, shama shaumad dahr." Barang siapa yang menyempurnakan puasanya di bulan suci Ramadan, kemudian ia lanjutkan di 6 hari pada bulan Syawal, bisa urut langsung 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 2, 5, 7, 9 dan seterusnya bisa. Maka shoma shaumad dahr, sama seperti berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700. Seluruh kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Itu minimal, bahkan bisa sampai ke 700 kali lipat, sebagaimana sabda Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri tahiyatullah alaikum jami'an. Pertanyaannya, bagaimana Idul Fitri pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sirran, jahran. Beliau lakukan pelan-pelan, diam-diam, kemudian secara terang benderang atau secara terang-terangan.
Bahkan beliau di tahun ke-10 setelah mengalami amul huzn, beliau kemudian merasakan banyak penindasan. Bahkan umat Islam pernah mengalami apa yang namanya embargo dari Quraisy. Tidak saat ini saja orang-orang kaum Lantardo yang melakukan embargo terhadap umat Islam, tapi sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Quraisy Makkah mengisolasi umat Islam, diisolasi, orang Islam tidak bisa membeli apapun dari orang Quraisy. Begitu juga orang Quraisy tidak boleh menjual apapun kepada umat Islam, sehingga umat Islam lapar. Al-ju', lapar. Kelaparan itu terus dirasakan oleh umat Islam. Bahkan saking terdesaknya ketika itu Rasulullah SAW, sahabat-sahabat beliau itu harus memakan bekas gergaji kayu. Bapak Ibu sekalian, bekas gergaji kayu yang kemudian halus, kemudian ditumbuk, kemudian dipanaskan supaya terasa seperti roti, tapi ya tidak jadi roti. Karena apa? Di dalam yang beliau makan adalah kayu. Setelah selesai masa embargo, kemudian Rasulullah SAW melihat jika di suatu tempat yang dingin, mungkin hatinya akan sejuk orang-orang yang ada di sana. Maka hijrahlah beliau ke Taif. Ternyata Abu Lahab, Abu Jahal wa ala alihi wa ashabi sudah lebih dulu memberikan informasi kepada Raja Taif, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dilempari dengan batu, diusir dan tidak diterima. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan? Rasulullah tetap tegar, Rasulullah tetap kuat. Beliau bahkan berdoa untuk seluruh penghuni atau orang-orang yang ada di Taif supaya Allah berikan hidayah. Maka Jibril alaihissalam ketika mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika engkau berkehendak, maka akan aku balikkan gunung-gunung yang ada di Taif ini untuk memusnahkan mereka semua. Tidak, wahai Jibril, bahkan aku mengharap seluruh masyarakat Taif kelak memeluk Islam. Maka alhamdulillah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diijabah, sehingga seluruh penghuni Taif hingga saat ini semuanya muslim. Ma'asyiral muslimin, tahiyatullah alaikum jami'an. Hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah karena sudah sangat terdesak. Di Taif ditolak, embargo dirasakan. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan perintah, yaitu hijrah ke Madinah. Sudah tenang di Madinah setahun setengah, 16 bulan, 17 bulan Rasulullah ketika awal hijrah kemudian diperintahkan untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Tidak ada wahyu, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Beliau menunggu sehingga beliau melihat ke langit tidak ada petunjuk, nunduk lagi. Melihat lagi ke langit, kenapa aku harus menghadap Baitul Maqdis, menunduk lagi. Sehingga turunlah wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardha." Fawalli wajhaka syatral masjidil haram ila akhiril ayat. Ketika pertama datang perintah untuk salat ke Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada orang-orang Yahudi pada hakikatnya yang ada di Madinah. Karena Madinah yang dengan heteronya, ada Yahudi, ada Majusi, ada Nasrani dan lain sebagainya. Itu Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah dan memberikan ujian kepada orang-orang Yahudi. Apakah mereka ingin taat kepada ajaran Islam atau tidak? Yang ada Rasulullah SAW makin dicaci, dibilang pelin-pelan, dibilang ngawur, dibilang ikut-ikutan. Sudah tadi sholatnya di Ka'bah, kok pindah ke Madinah, ikut-ikutan kita orang Yahudi, malah menghadap ke Aqsa. Maka setelah turun perintah, sudah jelas antara mukminun, munafikun atau kafirun. Sudah jelas, mukmin putih, kafir hitam, munafik yang abu-abu. Sudah jelas sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah.
Maka setelah itu, setelah hampir 2 tahun Islam dalam keadaan tenang, orang-orang yang ada di Mekah atau orang-orang Quraisy Makkah melihat umat Islam yang ada di Madinah kok adem ayem saja, kok Rasulullah semakin memberi pengaruh besar kepada umat Islam, masyarakat Madinah, orang-orang Yahudi, Nasrani, paling banyak Nasrani masuk ke dalam agama Islam, dan beberapa kabilah-kabilah yang ada di sekitar semakin berkembang umat Islam. Maka muncullah hasad atau dengki dari kalangan Quraisy untuk kemudian mereka memerangi umat Islam yang terkumpul dalam sebuah peperangan Badar. Bagaimana bisa 313 pasukan Islam? Karena Rasulullah SAW pemimpinnya langsung saat itu, bersama Rasulullah 314 harus menghadapi 1000 pasukan. Satu pun dari 313 umat Islam tidak ada yang membawa baju perang. Satu pun dari umat Islam tidak ada yang membawa topeng perang. Bahkan tidak ada yang membawa pedang perang. Mereka hanya bawa biasa saja karena niatnya tidak ingin berperang. Tapi apalah daya, harus menghadapi pasukan tanpa persiapan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah pertama kali melaksanakan ibadah puasa saat itu. Karena pada tahun kedua adalah tahun pertama dilaksanakan puasa. Tahun pertama umat Islam yang ada di dunia, yang ada di Madinah saat itu melaksanakan ibadah puasa. Puasa harus dijalani dalam kondisi berperang. Madinah itu kalau panas-panasnya sangat menyengat, kalau dingin-dinginnya itu sangat menusuk. Bahkan dikatakan man sabar ala bardil Madinah wa harriha dhamantu lahul jannah fima ma'na. Yang bersabar atas dinginnya kota Madinah atau panasnya kota Madinah, maka akan mendapat jaminan surga. Amin Allahumma amin. Karena apa? Karena memang sangat menusuk. Disitulah perlu kesabaran. Apalagi umat Islam di bulan suci Ramadan harus berangkat menuju perang Badar dalam kondisi panas yang sangat menyengit dan sangat menusuk, menyengat, menusuk, dan tenggorokan sudah tak bisa dibayangkan bagaimana kondisi cuaca 50 derajat. Mereka harus berperang menghadapi Quraisy. Kemudian di tengah-tengah umat Islam sedang berperang harus menghadapi 1000 pasukan. Rasulullah SAW tak berdaya. Karena apa? Karena pasukan umat Islam itu terdiri dari 68 pasukan yang menggunakan unta dan 2 pasukan yang menggunakan kuda. Sedangkan orang Quraisy Makkah 1000 orang semuanya menggunakan kuda dan unta. 200 sekian menggunakan kuda. Kemudian sisanya 700 sekian, hampir 800 menggunakan unta. Sehingga tidak ada satu pasukan yang tidak menggunakan tunggangan. Kalau sekarang prajurit yang harus berperang menggunakan tombak tanpa apa-apa harus melawan pasukan yang menggunakan tank, itu ibaratnya, maka susah untuk menang. Di tengah-tengah Islam terdesak, di tengah umat Islam sudah mulai banyak yang menjadi korban, Rasulullah berdoa, kemudian beliau meminta, ya Allah, unsurna ya Rabb, unsurna ya Rabb. Tapi apa yang datang dari Allah saat itu, di tengah-tengah susahnya umat Islam harus melawan Quraisy Makkah dengan jumlah lipatan yang 3 kali lipat, dengan perlengkapan perang mereka yang sangat lengkap, umat muslim tanpa perlengkapan perang. Malah datang perintah untuk zakat. Di tengah-tengah puasa, di tengah-tengah panas, di tengah-tengah kekalahan, datanglah perintah untuk melaksanakan zakat. Rasulullah SAW tetap ikuti itu. Tapi apa daya? Lagi-lagi umat Islam terdesak dan umat Islam hampir musnah saat itu, sehingga Rasulullah harus berdoa, ya Rabb, ya Allah, unsurna ya Allah. Fima ma'na, dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fima ma'na, unsurna ya Rabb, ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Karena jika engkau tidak menolong kami saat ini, lan tu'bada abadan. Jika tidak engkau tolong kami ya Allah, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Karena aku Nabi terakhir, umatku, umat Islam ini adalah jelas
umatnya Rasulullah yang terakhir. Maka jika kami kalah dalam peperangan ini, kami akan musnah dan tidak akan ada lagi umat yang menyembahmu, tidak akan ada lagi umat Islam yang menyembahmu ya Allah. Maka datanglah pasukan Allah, datanglah pasukan yang berlipat-lipat, malaikat membantu. Kemudian dalam sekejap saja 3 jam Allah musnahkan, sehingga pasukan Quraisy harus lari terbirit-birit dan Islam diberikan kemenangan. Maka kemenangan yang kita rasakan berbeda dengan kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menang setelah jerih payah sekian lama, setelah sekian lama perjuangan panjang, 13 tahun ditindas, tambah 2 tahun diirikan lagi. Kemudian di detik-detik perang harus dengan perjuangan. Kita puasa hanya nikmat di kamar menikmati AC, masuk kantor AC lagi. Di sana melihat gadget, di sini buka laptop, semuanya tidak ada merasakan kepanasan. Hampir kita tidak bisa merasakan panas. Suasana hujan, cuaca yang sejuk yang sangat mendukung, memberikan kenyamanan untuk tenggorokan kita dan memberikan kesejukan untuk hati kita. Semoga amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kelak akan Allah ijabah dan kita akan disandingkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil jannatil firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, tahiyatullah alaikum jami'an. Setelah kemenangan Islam, kemudian Rasulullah SAW melaksanakan Idul Fitril Mubarakil Awal. Beliau melaksanakan sholat Id yang pertama kali di Madinah. Euforia kemenangan, euforia kesucian, euforia fitrah yang dirasakan oleh seluruh umat Islam yang ada di Madinah. Semua berbahagia, semua bergembira, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersedih dan beliau menundukkan kepalanya. Kemudian Abdullah bin Abi Quhafa At-Taim, beliau bertanya, nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abdullah bin Abi Quhafa At-Taim. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih ya Rasulullah? Kita telah berjuang 15 tahun untuk ini ya Rasulullah. Kita telah susah payah 15 tahun untuk menantikan hari kemerdekaan ini, hari yang suci ini, hari yang fitrah ini, salat Idul Fitri yang pertama kali yang kita lakukan bersama-sama. Semua bergembira ya Rasulullah. Kenapa engkau bersedih ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Laita Khadijah ma'ana, laita Khadijah ma'ana. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, bayangkan jika Khadijah berada bersama kita, menikmati kebahagiaan ini, menikmati euforia ini, merasakan Idul Fitri yang bersama-sama kita rasakan, yang penuh kebahagiaan. Khadijah habiskan hartanya untuk Islam. Khadijah pertama kali yang percaya terhadap ajaran yang aku bawa. Khadijah adalah orang yang pertama kali meyakini Iqra. Khadijah adalah orang yang selalu memberikan kekuatan untukku. Bahkan Khadijah bukan hanya menghabiskan hartanya, Khadijah bahkan ingin jasadnya pun dihabiskan jika aku terdesak. Maka itulah kekuatan Khadijah yang tidak bisa lepas di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, tahiyatullah alaikum jami'an. Hari yang fitrah adalah hari yang sangat mulia untuk kita, supaya kita bisa memaafkan satu sama lain. Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana disampaikan oleh Sofia ibnat Huyai al-Akhtar, istri Rasulullah SAW, beliau mengatakan, famazal ya'tadiruni wa ya'tadiruni ila akhiri hayati. Apa kata Sofia? Rasulullah SAW, beliau itu selalu meminta maaf kepada aku, wa ya'tadiruni, dan meminta maaf lagi kepada aku, wa ya'tadiruni, dan berkali-kali ucapan maaf beliau selalu ucapkan untukku, kata istri, ila akhiri hayati, sampai akhir hayat. Bayangkan jika kita dapat melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, khususnya kita wahai para pemimpin rumah tangga.
kita mampu, kita berani, mampu, mau legowo untuk mengucapkan maaf kepada istri kita. Kalau sang istri atau wanita-wanita yang ada di belakang kita pasti akan selalu berada di depan untuk meminta maaf, tapi itu tidak yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan contoh mulia kepada kita. Beliau selalu meminta maaf kepada istrinya, khususnya sebagaimana yang disampaikan oleh Sofia ibn Tahwiyah al-Akhtar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam momentum Id ini, dalam momentum hari kemenangan ini, dalam momentum kesejukan dan ketakwaan kita bersama, marilah kita saling memaafkan. Marilah kita saling membuka diri. Marilah kita saling menyulurkan tangan. Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif syarafa kabirina. Bukanlah bagian dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mencintai yang lebih muda. Wa la ya'rif syarafa kabirina, dan tidak tahu diri. Yang muda tidak tahu diri sehingga dia tidak hormat kepada yang lebih tua. Maka momentum ini, ayo kita ulurkan tangan kita untuk lebih dahulu meminta maaf kepada yang tua atau yang muda, sehingga kemuliaan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW juga kita rasakan, dan surga yang abadi akan kita rasakan bersama. Amin Allahumma amin. Marilah kita berdoa untuk seluruh umat Islam wal muslimin. Al-Fatihah. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد. اللهم العيد الجديد العيد المبارك لنا جميعا يا الله. اللهم باركنا كما بارك عليك يا الله وعلى آلك وعلى آل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفصيل حاجاتنا إليك كثير، اقض حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا أرزاقا كثيرة حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا أولادي والطلاب الصالحين النافعين الإسلام والمسلمين طائعين أبواب محسن الخلق والخلق حافظ القرآن داوم الصحة والعافية طول العمر صبرهم كصبر أيوب النبي جمالهم كجمال يوسف النبي ملكهم وخزانة أموالهم كسليمان النبي طاعتهم في أوامر الله وصفاتهم في الصدق والأمانة والتبليغ والفطنة كمحمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.